Ini fakta. Jadi biar tahu ya, lihat kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel. Namanya Hamas. Ini fakta. Dan Hamas sama Palestina itu dua hal yang berbeda ya? Oh beda dong. Oke. Palestina itu nama bangsanya. Oke. Sekarang. Oke. Ya. Hamas itu cuman partai politik di sana. Nah ini ada nggak nih fakta-fakta ini dibahas di kita? Nggak ada. Semua fakta-fakta ini ya yang mendiskreditkan pihak yang mereka bela itu kayak mereka tutup mata gitu. Mereka anggap itu nggak ada gitu. Itu menurut gua makanya itu menurut gua itu bukti segala sesuatu yang berbau Israel di sini tuh didasarkan dengan antisemitisme, rasisme, benci sama Yahudi. Sorry itu sih. Menurut gua banyak orang yang peduli Palestina bukan karena peduli kemanusiaan, tapi karena mereka antisemit, rasis, benci sama Yahudi. Kenapa? Menurut gua, pembuktiannya gampang kan. Oke. Gua bisa ngebuktiin di sini gampang. 30.000 sipil tewas di Gaza. Oke. Sejak 7 Oktober dibom sama Israel. Tuh Gaza ini punyanya Palestina dong. Oke. Oh, gue jelasin ya. Jadi Palestina itu ada dua provinsi, satu provinsi tepi barat, satu provinsi Gaza. Oke. Nah, si Gaza ini dikuasai sama oposisi tadi yang gue bilang pakai apa sih yang namanya Hamas. Kalau pemerintah resminya, pemerintah sahnya itulah di Fatah, ada di tepi barat. Anyway, gue turut berduka cita sejak insiden penyerangan Israel oleh Hamas 7 Oktober itu, Israel gencar ngebom Gaza, semua mewek di Indonesia. Semua mewek bareng-bareng, menangisi 30.000 sipil yang tewas. Ya, pasang emoji semangka, influencer ramai-ramai galang donasi, pengajian-pengajian, sholat jamaah, bikin doa bersama, membela Palestina, doain Palestina, kutuk Israel. Asal saya tahu, Yaman itu perang sama Arab Saudi. Oke, Arab Saudi itu melakukan carpet bombing juga seperti Israel ngebom Gaza. Kayak gitu juga, ngebom, wah pokoknya bom indiscriminately lah. Arab Saudi. Lo tau yang tewas, warga sipil yang tewas di Yaman berapa? 400.000 Sam. 400.000 Muslim tewas dibom sama Arab Saudi. Fakta ini. Tahun berapa ini? Ini still going on sampai today. Mungkin startnya udah 3 tahun 4 tahun lah. Gue gak tahu pastinya kapan startnya, tapi udah still going on till today. Sampai hari ini udah 400.000 warga sipil tewas dibom Arab Saudi. 10 kali lipat di Gaza. Sekarang ada nggak rame-rame mewek di sini mewekin Muslim yang tewas dibom sama Arab Saudi di Yaman? Gak ada. Ada gak influencer di Indonesia ramai-ramai galang donasi untuk Muslim yang 400.000 Muslim yang tewas di Yaman? Nggak ada. Ada gak pengajian-pengajian, sholat jamaah, bikin doa bersama, doain Muslim di Yaman, dan kutuk Arab Saudi? Nggak ada, Sam. Lo tau kenapa? Karena yang ngebomnya Arab. Kalau yang ngebomnya Arab, mau jutaan Muslim mati di bom Arab, gak akan ada yang peduli. Tapi satu Muslim mati di bom sama Israel, mewek, kejang-kejang kelojotan berjamaah. Ya itu bukti menurut gua. Mereka bukan peduli kemanusiaan. Mereka cuma rasis benci Yahudi aja. Kalau memang mereka peduli kemanusiaan, harusnya tidak ada double standard dong. Harusnya mereka akan peduli sama Muslim Yaman yang dibom Arab Saudi, seperti mereka peduli sama. Ada nggak ngeboikot produk-produk Saudi ketika mereka ngebunuhin Muslim Yaman? Nggak ada. Gue maaf nih, gue ngomong nih. Gimana? Menurut gue aksi boikot itu tolol sih. Tolol itu. Kenapa gue bilang ketolol? Karena sorry ya, orang-orang tolol yang sekarang ribut boikot itu, otak mereka tuh nggak pernah sanggup untuk mencerna bahwa ketika kalau resto yang diboikot itu sampai tutup gara-gara sepi, yang jadi korban itu adalah pegawai Muslim saudara kita sendiri. Nggak pernah nyampe otak mereka tuh untuk mikir sampai situ. Kalau sampai resto ditutup, Sam, ya itu kasirnya, waiternya, OB-nya. Ya, notabene Muslim semua loh. Jadi kita ngomong Indonesia lah ya. Jadi kita ngomong Indonesia nih. Ya, dan lebih konyolnya lagi, apa coba pengaruhnya boikot resto di sini ke Israel? Nol, Sam. Kagak ada pengaruh sama sekali ke Israel. Tidak mengganggu ekonomi Israel. Israel tetap memerangi Hamas. Apa pengaruhnya? Yang kena pengaruh itu cuma satu. Ya itulah tuh gue bilang tadi. Karyawan Muslim yang kerja di resto waralaba itu. Jadi susah, jadi melarat, jadi sengsara, kagak bisa ngasih makan anak istri. Apa itu namanya kalau bukan tolol? Sorry itu saya. Mereka tuh sebenarnya orang mana sih? Orang Palestina, kenapa nggak mereka tinggal di Palestina aja udah, ganti warga negara? Kalau mereka orang Indonesia, mereka harus memikirkan orang Indonesia dulu daripada orang Palestina, bener dong? Jadi gini ya, ini supaya clear ya, justru saya nih sebagai Muslim, Sam, saya tuh lagi mengamalkan apa yang Al-Quran, kitab suci saya ajarkan kepada saya. Jadi ada satu surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 8 itu berbunyinya gini, jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Itu jelas loh. Jelas. Jadi saya hanya ingin mengamalkan perintah Al-Quran ini. Saya ingin menjadi Muslim yang adil dan berusaha adil meski kepada bangsa Yahudi dan Israel. Dan menurut gue nih Sam, berlaku adil tuh gampang kok. Cukup dengan kita berusaha objektif memahami konflik Israel-Palestina ini. Objektif, itu udah adil. Kalau kita mau adil, kalau kita mau jujur, kita akan lebih bisa memahami. Tidak akan ada negara yang bisa mentoleransi serangan teror bom dan serangan roket selama bertahun-tahun. Kalau Indonesia, Sam, kalau Indonesia diserang bom sama roket bertahun-tahun oleh tetangga, gue yakin Indonesia juga akan membangun pagar untuk mencegah teroris tetangga untuk menyerang kita. Pasti akan melakukan hal yang sama. Kalau kita pahami sejarahnya, siapa sih sebenarnya yang biang kerok, yang menggagalkan perdamaian di sana? Seperti yang gue dijelasin tadi, tawaran damai demi tawaran damai selalu ditolak.
PBB tawarkan mendirikan negara Palestina tahun 1947 ditolak. Amerika dan Israel tawarkan lagi dirikan negara Palestina tahun 1993 ditolak. Amerika dan Israel tawarkan lagi solusi dua negara tahun 2007 ditolak lagi. Sekarang semua diputar balikan seolah-olah Amerika, PBB dan Israel yang jahat. Padahal semua tawaran dan niat baik mereka dari dulu selalu ditolak. Dan nggak cuma nolak, mereka malah membalas itu, tawaran dan niat baik itu dibalas dengan serangan bom, serangan roket. Semua negara pasti punya hak lah untuk bela diri. Untuk milenial dan Gen Z, kalian jangan seperti kita ya, Gen Y dan Boomer. Kalian harus lebih melek sejarah, jangan minim literasi sejarah. Jangan percaya apapun yang kalian baca soal konflik Israel-Palestina, riset sendiri, baca kronologi sejarahnya biar kalian paham. Karena tidak bisa memahami konflik Israel-Palestina tanpa memahami sejarahnya. Itu pesan dari gue, pelajari sejarahnya. Kalian akan tahu siapa sebenarnya yang sering menawarin damai dan siapa yang nolak perdamaian itu.